Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri yang makmur yang bernama Babilonia. Dalam peta sekarang masuk dalam wilayah Irak Selatan. Raja di negeri itu bernama Namrud, mempunyai orang kepercayaan yang sangat cekap di berbagai bidang. Babilonia menjadi makmur dan sejahtera dengan cepat, memiliki gedung-gedung megah, saluran air yang bersih, dan kuil-kuil yang indah. Selain itu, mempunyai prajurit yang sangat banyak dan dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Bahkan mempunyai orang-orang sakti. Mereka selalu memberitahukan ancaman bahaya kepada Raja Namrud jauh hari sebelum bahaya itu datang. Suatu ketika, dukun sakti istana menafsirkan mimpi Raja Namrud yang mengatakan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang kelak mampu menghancurkan kekuasaan Raja Namrud. Raja Namrud pun segera mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu akan disingkirkan. Tidak lama kemudian, ada ibu yang melahirkan bayi laki-laki yang mereka beri nama Ibrahim. Dengan mengendap-endap, orang tuanya pergi ke hutan yang sepi. Bayi Ibrahim yang terbungkus selimut tebal itu pun mereka letakkan di bawah sebuah pohon yang paling besar di hutan itu. Mereka sedih dan menangis. Tak ada pilihan lain, ia harus meninggalkan bayinya sendirian agar bayinya selamat. Sesekali mereka menoleh ke belakang dengan perasaan yang amat sedih. Meskipun sangat mustahil, tapi mereka tetap berharap kelak ketika mereka datang lagi ke tempat itu, bayi tersebut masih hidup. Sepanjang perjalanan pulang, mereka berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi bayi mereka. Setahun berlalu, titah Raja Namrud untuk menyingkirkan setiap bayi laki-laki sudah dihapuskan. Kini tak ada lagi ancaman bahaya terhadap bayi laki-laki yang akan lahir. Orang tua Ibrahim kemudian teringat dengan bayi mereka, Ibrahim, yang mereka tinggalkan seorang diri di hutan. Muncul perasaan sedih dan khawatir akan nasib Ibrahim. Ibunya ragu-ragu dan khawatir akan binatang buas yang memangsanya. Dengan langkah tergopoh-gopoh, pasangan suami istri itu pergi ke hutan tempat di mana dulu mereka meninggalkan Ibrahim sendirian. Namun rupanya tidak mudah mencari Ibrahim. Hutan telah banyak berubah. Pepohonan yang dulu masih kecil kini telah tumbuh tinggi dan membuat mereka bingung. Tak lama kemudian mereka ingat dan pekiknya penuh haru ketika sampai di pohon itu. Ia menangis bahagia. Anak kita masih hidup. Istrinya segera menggendong dan memeluk Ibrahim erat sekali. Ia menciumnya berkali-kali. Pun demikian dengan Azar suaminya. Sungguh mereka tak percaya bahwa bayi yang dulu mereka tinggalkan sendirian di hutan masih hidup. Azar dan istrinya merupakan orang tuanya, lalu membawa Ibrahim pulang ke rumah dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayi Ibrahim memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 122. Ibrahim memiliki hati yang bersih. Maka ketika menginjak dewasa, hatinya berontak melihat Raja Namrud dan rakyat Babilonia menyembah berhala. Ibrahim sangat menolak kesesatan rakyat Babilonia. Cukup lama Ibrahim merasa risau, apalagi sepanjang hari di rumahnya, Ibrahim melihat ayahanda sibuk membuat berhala. Berhala itu nanti akan ditaruh di kuil-kuil dan disembah banyak orang. Ibrahim merasa amat kagum ketika memandang langit malam penuh gemerlap bintang. Ia merasa yakin bahwa bintang itu adalah Tuhan. Namun pada malam-malam berikutnya ketika bulan muncul dan bintang menghilang, Ibrahim berubah pendirian. Bulan ini pastilah Tuhan yang sesungguhnya, yang ini lebih besar dan lebih terang cahayanya, katanya dalam hati. Malam berlalu dan berganti fajar, bulan pun menghilang, digantikan semburat terang matahari di ufuk timur. Ibrahim kembali merasa gundah. Bagaimana Tuhan bisa menghilang dan dikalahkan dengan matahari yang lebih besar dan terang ini, pikirnya. Ibrahim menjadi ragu akan keyakinannya saat malam datang dan matahari menghilang. Ibrahim merenung memikirkan semua dugaannya tentang Tuhan selama ini yang ternyata salah. Ibrahim terus mencari hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keagungannya. Allah memberinya petunjuk. Akhirnya Ibrahim merasa amat yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya manusia beribadah, menyembah dan menggantungkan semua urusannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 75. Ibrahim merasa tenang dan bahagia karena telah menemukan kebenaran dan keyakinan tentang Tuhan. Ketika ia pulang dan melihat kaumnya masih menyembah berhala, hatinya menjadi gundah. Ia ingin menunjukkan kebenaran kepada mereka. Mula-mula ia berdakwah kepada keluarganya sendiri. Bagi Ibrahim itu tidaklah mudah, apalagi ayahandanya adalah seorang pembuat berhala. Namun Ibrahim tetap melakukannya. Selain kepada keluarganya sendiri, Ibrahim juga menyeru kaumnya. Ibrahim mengajak mereka keluar dari kesesatan penyembahan berhala. Namun mereka menolak dengan tegas.
Bahkan ayahnya marah-marah dan mengancam akan mengusir Ibrahim dari rumah jika tetap meneruskan dakwahnya itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 52-53. Meskipun seruan Nabi Ibrahim selalu gagal, Ibrahim tidak menyerah. Ibrahim pun berpikir keras mencari cara agar semua orang sadar bahwa sebenarnya berhala-berhala itu cuma batu dan tak bisa berbuat apa-apa. Ibrahim lalu menyusun sebuah rencana. Ibrahim tahu rencananya itu berbahaya. Raja Namrud itu bisa marah, menangkap dan menghukumnya. Tapi Ibrahim bertekad akan tetap melakukan rencananya itu. Keesokan harinya, Ibrahim pergi ke sebuah kuil. Kuil itu terlihat sepi. Di kuil itu terlihat berhala-berhala yang berjajar. Dengan mengendap-endap, Ibrahim berjalan masuk ke dalamnya dengan sebuah kapak besar di tangannya. Tanpa membuang waktu, Ibrahim menghancurkan semua berhala di kuil tersebut. Ibrahim sengaja menyisakan sebuah patung besar. Sebelum Ibrahim keluar dari kuil itu, ia mengalungkan kapaknya di leher patung paling besar itu. Betapa gemparnya orang-orang ketika mendapati patung-patung yang mereka sembah telah hancur berantakan. "Ini pasti ulah Ibrahim," teriak mereka. "Kita laporkan saja hal ini kepada Namrud." Ibrahim benar-benar telah kelewatan. Berani-beraninya dia menghina dewa-dewa kita. Cari dan tangkap pemuda itu secepatnya. Perintah Raja Namrud begitu mendengar hal tersebut. Ia murka mengetahui patung-patung di kuil kebanggaannya telah menjadi puing-puing. Tak sulit bagi prajurit Namrud yang ribuan jumlahnya untuk menangkap Ibrahim. Ibrahim pun diseret dan dibawa ke hadapan Raja Namrud. "Mengapa Tuan Raja dan kalian semua menuduh saya yang melakukannya?" Kilah Ibrahim. "Jika bukan kamu, siapa lagi? Bukankah hanya kamu yang di kota ini yang tak suka dengan peribadatan berhala kami?" ujar Namrud. "Coba lihatlah patung besar itu yang memegang kapak, tanyakan saja kepadanya, mungkin dia yang melakukan perusakan itu," ujar Ibrahim. "Jangan macam-macam anak muda," seru Namrud mulai naik pitam. "Bagaimana mungkin sebuah patung bisa bergerak hidup dan melakukan perusakan?" Jawaban Namrud inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Ibrahim. Ia pun berkata, "Jika Tuan Raja sendiri tahu bahwa patung tak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya dan menganggapnya sebagai dewa atau Tuhan?" Semua yang hadir di sana saling pandang satu sama lain. Mereka membenarkan perkataan Ibrahim tersebut. Amarah Raja Namrud semakin menjadi-jadi. Mukanya merah padam. Dia tak ingin terus dipermalukan Ibrahim. Dengan angkuhnya, ia pun memutuskan bahwa Ibrahim tetap bersalah. "Pemuda inilah yang merusak berhala di kuil ini. Kita harus membakarnya hidup-hidup. Itu hukuman yang setimpal untuk perusak dan penghina dewa-dewa kita," seru Raja Namrud. Raja Namrud pun melaksanakan hukuman itu. Orang-orang bersorak-sorai gembira ketika api mulai dinyalakan. Mereka merasa puas karena akhirnya Ibrahim, pemuda penghina dewa-dewa mereka, dapat hukuman. Mereka merasa yakin bahwa kobaran api itu akan mengakhiri hidup Ibrahim. Pemuda itu pasti sudah hangus menjadi abu hitam. Tapi begitu kobaran api mereda, mereka terbelalak. Mereka tak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. "Dia masih hidup!" teriak mereka. Ya, dia masih hidup dan sama sekali tak terlihat bekas api di tubuhnya. Bahkan rambutnya terlihat tidak tersentuh api sedikit pun, teriak yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar api terasa dingin bagi nabinya Ibrahim. Hikmah yang dapat dipetik dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Tak ada yang mustahil baginya.